Sore-sore di sini aku sudah ada di aliran sungai pegunungan nih teman-teman. Karena di sini aku mau coba pasang tajur sidat ya. Untuk pancing yang pertama aku taruh di situ, dan ini pancing yang kedua nih teman-teman. Pancing yang ketiga aku taruh di sini ya teman-teman. Sedangkan pancing yang keempat aku taruh di lubang di bawah akar kayak gitu ya teman-teman. Untuk pancing yang kelima aku taruh di sini nih teman-teman. Pancing yang keenam di sini aku taruh di dekat batang bambu kayak gini nih teman-teman. Dan ini pancing yang ketujuh. Nah, jadi ini pancing yang ke-8 aku taruh di sini. Pancing yang ke-9 aku taruh di sini. Nah, jadi ini pancing yang terakhir nih teman-teman. Dan di sini aku cuma pasang 10 mata pancing ya. Semoga aja besok ada jackpotnya. Pagi-pagi di sini aku mau menuju ke tempat lokasi pasang tajur sidat kemarin nih teman-teman. Untuk di pancingan yang pertama pas aku angkat di sini umpannya masih ada nih teman-teman. Sedangkan di pancing yang kedua di sini pas aku angkat ternyata umpannya sudah habis nih teman-teman. Kira-kira dimakan apa ya? Dan di sini pancing yang ketiga pas aku angkat lagi dan lagi umpannya ini habis nih teman-teman. Di pancingan yang keempat pas senarnya aku tarik di sini ternyata umpannya juga habis nih teman-teman. Sedangkan di pancing yang kelima di sini senarnya tegang banget nih teman-teman, dan pas aku coba tarik di sini tiba-tiba senarnya lepas ya, dan ternyata sidatnya juga ikut lepas nih teman-teman. Wah, tidak mantap. Untuk di pancingan yang ini lagi dan lagi sidatnya berhasil kabur nih teman-teman, dan senarnya dibawa bulat kayak gini ya, dan di bagian senarnya ini ada bekas lendir sidatnya nih teman-teman. Untuk pancing yang di dekat batang bambu di sini senarnya tegang banget nih teman-teman, dan pas coba aku tarik di sini ada perlawanan dong. Wah, ternyata di sini aku berhasil mendapatkan ikan sidat yang ukurannya lumayan nih teman-teman. Wis, mantap. Dan akhirnya di sini ada jackpotnya ya. Lagi dan lagi di sini pancingannya dibawa bulat di batang kayu kayak gini nih teman-teman, dan sidatnya berhasil kabur ya. Di senarnya ini ada bekas lendirnya nih teman-teman. Sedangkan di pancingan yang ini senarnya dibawa nyangkut ke dalam lubang kayak gini nih teman-teman, dan terpaksa di sini aku harus turun ya. Dan pas aku coba ambil di sini ternyata pancingnya sudah putus nih teman-teman. Kemungkinan besar pancing yang ini habis disambar sidat monster nih teman-teman. Sedangkan di pancing yang ini ternyata pas aku angkat ini umpannya sudah habis nih teman-teman. Sepertinya di spot kali ini ikan sidatnya pada kelaparan nih teman-teman. Buktinya umpan tajurku habis semua ya. Dan di pancing yang ini pancingku dibawa nyangkut nih. Pas aku coba pegang di sini aku dibuat kaget nih teman-teman, karena ada yang licin-licin gitu ya. Dan ternyata di sini ada sidatnya nih teman-teman. Jadi ini akar pohonnya coba aku tarik paksa, takut sidatnya nanti mocel nih teman-teman. Alhasil aku keluarkan parang andalanku ya. Untuk sidatnya ini berhasil aku dapat nih. Sedangkan untuk ukuran ikan sidatnya di sini lebih besar dari yang pertama tadi nih teman-teman. Wis, mantap. Dari 10 pancing sidat yang aku pasang di sini poin 2 ekor sidat nih teman-teman, tapi warnanya berbeda ya. Yang satu warna agak kuning dan yang satunya warna hitam nih teman-teman. Untuk ikan sidatnya di sini sudah aku bersihkan nih teman-teman, dan yang satunya lagi aku bawa pulang, aku kasihkan orang tuaku di rumah ya. Untuk ikan sidatnya di sini aku bagi dua kayak gini ya teman-teman. Setelah itu yang bagian ekornya aku tusuk lagi ya. Dan tidak lupa aku seset-seset kayak gini ya, biar bumbunya meresap sampai di dalam nih teman-teman. Setelah di bagian ekornya sudah selesai, di sini giliran di bagian kepalanya nih teman-teman. Aku berikan seset-sesetan juga kayak gini ya. Kalau di tempat teman-teman ikan sidat kayak gini ada apa enggak nih teman-teman? Dan di situ sebutannya apa ya? Coba kalian komen. Untuk bumbu olesnya di sini aku haluskan dulu nih teman-teman, dan bumbu olesnya di sini simpel aja ya. Setelah sudah halus di sini aku berikan sedikit kecap nih teman-teman. Dan tidak lupa di sini aku berikan sedikit minyak goreng juga nih teman-teman. Setelah itu diublek-ublek biar tercampur merata ya. Sebelum dibakar di sini ikan sidatnya aku olesin dulu menggunakan bumbu yang aku buat tadi nih teman-teman. Setelah sudah merata di sini langsung saja aku bakar kayak gini ya. Untuk yang bagian ekornya aku olesin juga seperti yang pertama tadi nih teman-teman.
Supaya rasanya makin mantap, di sini aku olesin lagi menggunakan bumbu yang tadi nih teman-teman. Untuk warnanya di sini sudah menggoda banget nih teman-teman, dan dijamin ini pasti enak banget ya. Jikalau kalian suka dengan video kayak gini, jangan lupa kalian like dan juga subscribe nih teman-teman. Dan akhirnya sidat bakar sambal dabu-dabunya ini sudah matang nih teman-teman. Langsung saja aku eksekusi ya, karena di sini perutku sudah lapar banget nih. Meskipun ini terlihat sederhana, tapi kombinasi dari sambal dabu-dabu dan juga ikan sidatnya ini rasanya mantap banget nih teman-teman. Tiada lawan deh pokoknya. Sedangkan untuk tekstur daging ikan sidatnya ini hampir mirip seperti ikan lele nih teman-teman. Tapi menurutku lebih enak daging ikan sidat ini ya, hehehe. Karena aku penasaran dengan spot ini, jadi hari ini aku mau coba pasang tajur ikan nih teman-teman. Di sini aku cuma bawa 10 pancing ya. Untuk umpannya aku menggunakan umpan cacing nih teman-teman. Dan untuk pancing yang pertama aku taruh di sini nih teman-teman. Untuk pancing yang kedua aku taruh di sini. Sedangkan pancing yang ketiga aku taruh di sini. Nah, jadi ini pancing yang keempat aku taruh di sini. Untuk pancing kelima aku taruh di sini nih teman-teman. Pancing 6, 7, 8, 9, 10 sudah aku pasang ya teman-teman, dan aku mau tinggal selama 1 jam. Karena cuacanya panas banget, jadi di sini aku mau bikin minuman yang segar-segar nih teman-teman. Untuk buah kelapanya di sini aku kupas dulu ya. Karena di sini ya aku mau ambil yaitu bagian airnya dan juga daging kelapanya nih teman-teman. Karena aku nggak punya ceret, jadi di sini untuk air buah kelapanya aku tuang di dalam baskom kayak gini nih teman-teman. Sedangkan buah kelapa yang aku gunakan di sini aku cuma pakai 4 biji aja nih teman-teman. Ini sudah lebih dari cukup ya. Kalau di tempat teman-teman, kira-kira 1 gelas air es kelapa muda dihargain berapa nih teman-teman? Setelah bagian airnya sudah aku tuang semua, sekarang giliran aku mau ambil bagian dagingnya nih teman-teman. Sedangkan untuk mengambil daging buah kelapanya di sini tinggal dikerok-kerok kayak gini nih teman-teman. Setelah semua daging kelapanya sudah aku ambil, di sini aku tambahkan sedikit larutan air gula merah nih teman-teman. Dan kebetulan pas di rumah orang tua aku itu bikin tape nih teman-teman. Jadi ini aku bawa sedikit aja ya, dan aku campurkan ke dalam es kelapa muda aku nih teman-teman. Setelah bikin minuman yang seger-seger, di sini aku mau bikin rujak juga nih teman-teman. Untuk bumbunya ini aku haluskan dulu ya. Untuk buah jeruknya di sini aku mau kupas dulu nih teman-teman, dan buah jeruknya ini aku bawa dari rumah ya. Singkat cerita, rujak dan es kelapa mudanya di sini sudah jadi nih teman-teman. Langsung saja aku mau eksekusi rujaknya ya, dan rasanya mantap banget nih. Dan ternyata buah jeruk dijadikan rujak nggak kalah enak dengan buah yang lainnya nih teman-teman. Wis mantap. Setelah makan yang pedas-pedas, paling enak minum yang seger-seger nih teman-teman. Cocok banget dengan kombinasi es kelapa muda ini ya. Wis mantap. Sedangkan untuk rasa tapenya di sini mirip seperti tape nih teman-teman. Untuk yang penasaran tape itu apa, jadi tape ini terbuat dari ubi nih teman-teman. Selesai makan, di sini aku mau coba angkat tajur ikan yang aku pasang tadi nih teman-teman. Dan di pancing pertama pas aku coba angkat, ternyata di sini ada ikannya dong. Wis mantap.
Lanjut di sini aku mau cek pancing berikutnya nih teman-teman, dan di pancing yang ini pas aku angkat ternyata pancingnya dibawa nyangkut nih teman-teman. Pas aku coba tarik paksa di sini ternyata aku mendapatkan ikan tank baja nih teman-teman, atau bahasa nasionalnya ikan betik ya. Sedangkan di pancing yang ini pas aku angkat ternyata di sini aku poin ikan gabus yang ukurannya lumayan babon nih teman-teman. Wis mantap. Dan di sini aku juga menemukan ada telur yang aneh banget nih teman-teman. Kira-kira ini telur apa ya? Yang tahu coba kalian komen. Sedangkan di pancing yang ini jorannya nggak ada pergerakan nih teman-teman, tapi pas aku angkat ternyata ada ikan gabusnya ya, yang ukurannya masih ABG nih teman-teman. Wis mantap. Pancing yang di dekat pohon kelapa kecil ini jorannya sudah rapat dengan air nih teman-teman, dan pas aku angkat ternyata di sini ada ikan gabusnya yang melilit di pelepah kelapa kayak gini nih teman-teman. Setelah pelan-pelan namun pasti di sini akhirnya pelepah kelapanya dan juga ikan gabusnya berhasil aku angkat nih teman-teman. Untuk ukuran ikan gabusnya di sini lumayan babon ya. Pas coba aku ukur dengan botol air minum ternyata di sini besarnya hampir sama nih teman-teman, dan panjangnya lebih panjang ikan gabusnya ya. Wis mantap. Sedangkan di pancing yang ini pas aku angkat ternyata malah dapat ikan gabus yang masih SMP nih teman-teman. Pas aku mau coba lepas ternyata di sini pancingnya ditelan nih. Wah, tidak mantap. Di pancingan yang ini aku kira nggak ada ikannya, tapi pas aku angkat di sini aku poin ikan gabus yang babon banget nih teman-teman. Ini ikannya sudah lemas ya. Sedangkan di pancing yang berikutnya di sini nggak ada pergerakan juga nih teman-teman, tapi pas aku angkat di sini ada ikan gabusnya ya, dan ikan gabusnya lagi dan lagi ini sudah lemas nih teman-teman. Di pancingan yang ke-10 di sini senarnya dibawa sangkut ke rumput-rumput kayak gini nih teman-teman, dan pas aku coba tarik ternyata di sini ada ikan gabusnya ya, tapi melilit di akar tanaman kayak gini nih teman-teman. Setelah ikannya berhasil aku amankan ternyata di sini ukurannya lumayan nih teman-teman. Wis mantap. Setelah pancing tajurnya aku tinggal selama 1 jam, ini dia hasilnya nih teman-teman. Wis mantap, lumayan banyak ya. Untuk ikannya di sini aku bersihkan di sungai nih teman-teman, dan sebagian ikannya di sini aku bawa pulang ya, aku kasihkan kedua orang tuaku di rumah nih teman-teman. Untuk di daerahku ikan ini namanya ikan gabus nih. Kalau di tempat kalian kira-kira ikan ini namanya ikan apa ya? Coba kalian komen. Setelah ikannya sudah aku potong kecil-kecil, di sini lanjut aku cuci nih teman-teman. Kebetulan sungai di sini lagi jernih ya. Untuk ikannya di sini sudah bersih nih teman-teman. Setelah itu di sini aku mau panaskan minyak terlebih dahulu nih teman-teman untuk numis bumbunya nanti ya. Setelah minyaknya sudah panas, di sini langsung saja bumbunya aku tumis nih teman-teman sampai mengeluarkan aroma wangi ya. Setelah bumbunya sudah mengeluarkan aroma wangi, di sini aku berikan air putih secukupnya nih teman-teman. Dan tidak lupa di sini aku berikan garam secukupnya ya. Supaya ada sensasi segernya, di sini aku berikan potongan tomat juga nih teman-teman. Untuk ikan gabusnya di sini langsung saja aku masukkan satu persatu nih teman-teman. Dan akhirnya ikan gabus kuah kuningnya di sini sudah matang nih teman-teman. Langsung saja aku eksekusi ya, karena di sini perutku sudah lapar banget nih. Meskipun menunya terlihat sederhana, tapi kalau kita makannya dengan rasa syukur, rasanya itu nikmat banget nih teman-teman. Ditambah dengan senyuman kalian, wih makin mantap deh pokoknya.